Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Semoga dalam keadaan sehat dan makin semangat belajarnya. Kali ini kita melanjutkan kisi-kisi ujian sekolah IPA SMP tahun 2021-2022. Ini adalah part keempatnya. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang adalah bagian ke-16, ini adalah energi dan daya listrik. Kisi-kisinya disajikan gambar sebuah alat listrik rumah tangga, lengkap dengan spesifikasi daya dan beda potensialnya. Peserta didik dapat menghitung besar energi listrik yang digunakan alat listrik selama waktu tertentu. Nah, ini adalah contoh soalnya. Sebuah setrika listrik dengan spesifikasi seperti pada gambar, ada angka di sini 350 watt, 220 volt. Artinya, setrika ini berdaya 350 watt dan tegangan atau beda potensialnya adalah 220 volt ya. Jika setrika listrik tersebut digunakan selama 1,5 jam, maka energi listrik yang digunakan. Oke. Energi listrik yang ditanyakan yaitu W sama dengan P dikali T ya, karena ini yang diketahui adalah P yaitu daya dan ada waktu, jadi kita tinggal kalikan saja P kali T. P nya adalah 350 watt dikali T nya adalah 1,5 jam. Nah, ini harus dirubah dalam detik ya menjadi second, jadi 1,5 jam ke detik dikali dengan 3.600 ya, karena 1 jam adalah 60 menit dan 1 menit 60 detik, maka 1 jam artinya 3.600. Kemudian kita kalikan ya, 1,5 dikali 3.600 ini adalah 5.400. Jadi kita buat saja di sini 350 dikali ini 5.400, sudah jadi detik ini ya. Kemudian 350 kita kalikan dengan 5.400, hasilnya adalah 1.890.000. Nah, ini satuannya energi listrik adalah joule, satuan energi adalah joule. Kita lihat opsinya di sini semua dalam bentuk kilojoule. Kilojoule itu artinya joule ke kilojoule dibagi 1000, sama seperti gram ke kilogram, meter ke kilometer, sama ya. Jadi 1.890 ini kita bagi 1000 supaya jadi kilojoule. Nah, tinggal coret aja, coret nolnya 3 kan, jadi jawabannya 1890 kilojoule yang A. Oke. Next, kemagnetan. Diberikan 4 gambar perlakuan terhadap magnet. Peserta didik dapat menentukan cara menghilangkan sifat kemagnetan benda dari gambar-gambar tersebut. Oke, kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar perlakuan terhadap magnet berikut. Oke, ada 4 perlakuan ya. Yang pertama ini magnetnya dibakar. Yang kedua ada paku, kemudian dikasih pembatas, digeser-geser magnetnya di bawahnya. Kita lihat di sini paku mengikuti magnet ya. Kemudian yang ketiga ini ada elektromagnet ya. Kemungkinan nih elektromagnet dialiri arus listrik, pembuatan magnet ini. Yang keempat, oh ini magnet dipukul-pukul sama palu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah menghilangkan sifat magnet ya. Yang mana yang menunjukkan perlakuan terhadap magnet yang dapat menghilangkan sifat magnet. Oke, udah ketahuan ya, kalau ini pembuatan magnet tadi. Kalau ini bukan, membuktikan bahwa ada benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, berarti jawabannya adalah yang 1 dan 4, yaitu dibakar dan dipukul. 1, 4 yang B ya. Selain dibakar dan dipukul, ada juga menghilangkan sifat magnet dengan dipanaskan, sama ya, dibakar dipanaskan itu sama, atau dijatuhkan itu juga sama, bisa menghilangkan sifat magnet, atau dialiri arus listrik bolak-balik ya, nggak searah tapi ini dialiri arus listriknya bolak-balik sehingga sifat magnetnya hilang. Next, atom ion molekul.
Disajikan gambar atau tabel beberapa zat, peserta didik dapat mengklasifikasi zat-zat tersebut tergolong atom, ion, atau molekul. Oke, ada daftar benda dan rumus kimia. Kemudian yang ditanya atom, molekul unsur, dan molekul senyawa yang tepat berturut-turut ya. Kalau berturut-turut nih harus urutan. Yang pertama atom, yang kedua molekul unsur, ketiga molekul senyawa. Kita klasifikasi dulu. Kalium K, ini berarti atom. Sendiri ya. Sebelumnya di nomor part yang pertama kita udah bahas apa itu atom, molekul unsur, dan molekul senyawa ya. Kemudian asam asetat CH3COH ini terdiri dari gabungan atom yang berbeda. Maka ini namanya molekul senyawa. Emas AU ini sama seperti kalium atom. Garam dapur NaCl terdiri dari dua atom yang berbeda. Ini molekul senyawa. N2 gabungan dari N dengan N, ini molekul unsur karena sama ya. O3 ini juga gabungan atom yang sama, berarti molekul unsur. Nah, atomnya berarti yang depannya 3 atau 1. Yang ini berarti salah, depannya udah salah ya. Kemudian molekul unsurnya 5 atau 6. 5, ini 2 bukan ya. Berarti jawabannya udah ketahuan nih yang C ya. 3, 5, dan 2. 2 molekul senyawa benar. Oke, easy ya. Kita lanjutkan. Teknologi ramah lingkungan, diberikan pernyataan kegiatan manusia, peserta didik dapat menentukan perilaku menghemat energi yang benar. Ada beberapa pernyataan nih, 4 ya. Yang pertama, mematikan lampu di ruangan. Oke, kita langsung coba. Yang ditanya adalah perilaku kegiatan menghemat energi ya. Mematikan lampu di ruangan setelah tidak digunakan, ini benar, menghemat energi. Membuka keran air saat diperlukan dan menutupnya saat selesai digunakan, ini benar ya, perilaku yang tepat untuk menghemat energi. Memasukkan makanan dan minuman yang masih panas ke dalam kulkas, nah ini nggak boleh ya. Bermain gadget setelah PJJ di PC hingga larut malam, nah ini juga nggak hemat energi ya. Jadi jawabannya A, 1 dan 2. Next. Klasifikasi makhluk hidup. Disajikan gambar hewan atau tumbuhan, peserta didik mampu mengidentifikasi hewan atau tumbuhan yang memiliki kesamaan atau perbedaan berdasarkan ciri yang dimilikinya. Oke, ada 4 hewan dari gambar di atas yang memiliki kekerabatan paling dekat. Oke, kita lihat ya. 1, ini kupu-kupu, serangga ya. 2, ini siput, ini hewan bertubuh lunak, moluska. 3 adalah lobster atau udang dalam keluarga krustase. Ini tadi insektivora, serangga, moluska. Kemudian yang ini krustase. 4, ini kerang, ini juga hewan bertubuh lunak, yaitu moluska. Berarti jawabannya 2 dan 4, sama-sama moluska. Nih ya, bertubuh lunak. Jadi jawabannya adalah yang 2 dan 4. Oke, kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi di part kelima ya. Teruslah nyalakan semangatmu dan senangkan hatimu, karena sesungguhnya kekuatan itu letaknya di hati, bukan pada anggota badan. Kelas IPA, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.